Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada dan tentunya terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami di sini di Perempat FM Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dan kali ini di studio Perempat FM Palembang sudah Raminian. Wah, ini ada siapakah? Ini yang bakal kita ajak ngomong di obrolan komunitas. Ini kita kedatangan adik-adik dari Hadro Anuraini Barokah Palembang. Ini Macam Bicek. Sebelumnya ini Hadro ialah sikap seni pertunjukan tradisional dalam budaya Islam yang melibatkan musik, nyanyian, tari, dan juga gerakan-gerakan tubuh yang bersifat spiritual dan juga religius. Dan juga pertunjukan Hadro ini sering dilakukan dalam rangkaian acara keagamaan atau perayaan agama. Dan Hadro ini ialah bentuk pujian yang sangat penting dalam budaya Islam. Dan tentunya juga supaya lebih kita kenal, di mana kita bakal ngajak ngomong adik-adik dari komunitas Hadro Anuraini Barokah Palembang. Saat ini sudah ada Dava Alif, ada juga Apriyadi dan juga siapa nama sikoknya ini, Geptran. Benar enggak sih? Getfan. Oke. Kita kenalan Doken. Selamat pagi Galo-Galo. Ya, pagi Kak. Pagi. Ini kan ada kawan-kawannya juga nih yang di belakang Sano ya. Iya, tim Hadro kami itu Kak. Tim Hadro Galo ini. Oke, yang pertama ini kita kenalan dulu. Silakan, ada siapa nih? Dimulai dari yang sebelah kiri dulu mungkin. Dari Dava dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dava Alif Pradana. Bisa dipanggil Dava, bisa dipanggil Alif. Oke. Di sebelahnya atau selanjutnya ada siapakah itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Apriyadi, biasa dipanggil Apri. Di sini selaku sebagai ketua di Hadro ini. Oh, sebagai ketuanya. Iya, ketua. Luar biasa. Dan ini selanjutnya di sebelah kirinya ada siapa tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Muhammad Gatsun Fatih, bisa dipanggil Gatvan, Evan. Saya di Hadro ini selaku wakil ketua Hadro. Oke, sebagai ketua dan juga wakil ketua. Kalau Iya, dapat betul. sebagai apa di sini? Sebagai pendiri. Sebagai pendirinya, luar biasa. Jadi artinya di sini komplit ya. Nah, kalau kita pengen kenalan dulu dengan Hadro Anuraini Barokah. Ini sudah ada sejak tahun berapa dan siapa inisiasi atau pencetus adanya Hadro Anuraini Barokah ini? Hadro Anuraini Barokah ini terbentuknya awal itu dari tahun 2010. 2010. Nah, 2010 itu regenerasi yang pertama. Ini sudah masuk regenerasi yang kelima. Oh, yang kelima ini. Iya, regenerasi yang kelima ini di tahun keempat sudah. Ke tahun keempat. 4 tahun sudah. Jadi dari tahun 2020 ya? Iya, betul. 2020. Dan pendirinya siapa nih? Yang dirinya Alif itu. Oh, iya. Ini apa yang menjadi alasan Dapa untuk mendirikan Hadro Anuraini Barokah ini? Yang menjadi alasannya? Alasannya itu kan anak muda ini kan jarang namanya itu untuk ikut-ikut sholawatan. Nah, itu jadi salah satu untuk mencetus Hadro ini yang pertama itu mengajak orang untuk bersolawat. Nah, jadi untuk bisa mengajak lebih banyak lagi orang-orang bersolawat di sekitarnya. Jadi dengan kegiatan positif ya, kita bersyiar, kita bersalawat juga dengan seni musik kan ini? Seni musik ya. Ada perpaduan dengan alat musik. Seni musik Islami. Seni musik Islami. Dan kalau Apriyadi sama Geftan ya, ini apa sih yang menjadi alasan kalian ketika tertarik untuk bergabung di Hadro Anuraini Barokah ini? Siapa dulu nih? Kalau dari ketua dulu. Oh, dari ketua Kak ya. Yo, kalau dari saya sendiri Kak ya, sebenarnya itu dari sejak itu tuh ingin pengen dari kecil sih melok Hadro sebenarnya. Yo, kemarin tuh kan sempet
pernah ngaji kan. Di ngaji tuh yo hadro, tapi menurut aku tuh yo kurang menarik kayak itu. Yalah bertemu sama Dava Alif ini kan. Oke. Pas ndak pulau jauh dari rumah. Tetangguan Iya ya. tetangguan, ndak tahu tetangguan pula sih kak. Jangan-jangan galak rewa menekar gue ini dah. Siapa galak skewit menekar? Oke, jadi awalnya ini kalau Apriyadi tertariknya itu karena pengen menambah kegiatan juga Iya mungkin kegiatan. ya. Terus yo kita juga kan kak, kalau kita bersolawat tuh insya Allah kan kita muji Nabi Muhammad. Ah itu. Insya Allah ya. Jadi Mungkin, ibadah juga ya iya, itu ya di sebagai situ ibadah ya. juga untuk siar apa? Untuk siar kita kan tuh mungkin kita tidak pacak muji lebih baik mungkin dengan solawat kita pacak muji Nabi Muhammad. Wih, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Ini kayaknya jawabannya sudah disiap kedua minggu ini ya. 2 tahun cak ini kak. Oh 2 tahun. Seumuran dengan anak kucing ini ya. Oke, di belakangnya di belakang lagi di sebelahnya Apriyadi ada Geftan juga. Kalau Geftan apa alasannya sama? Karena tetangguan juga apa? Bukan ya. Bukan. Apa tuh? Jadi alasan Gatvan masuk Hadro ini karena Hadro ini unik. Unik. Unik, Uniknya iya. kenapa tuh? Karena dulu kan Gatvan pernah lihat orang tuh bersolawat tidak pakai Hadro. Oke. Cuman solawat qasidah, nasyid, cuman gitu doang. Oh, yang jilbab putih itu ya. Tapi itu rombongan mak-mak gitu itu. Mak gitu. Rebana. Terus apa lagi tuh? Terus tiba-tibanya Gatvan lihat di ada acara tampil undangan dekat rumah tuh. Ada yang pakai Hadro. Orang tuh. Solawatnya pakai Hadro. Oke. Jadi apa dia Hadro nih kan? Jadi Gatvan tertarik mulai dari situ. Ini yang pada saat awal Geftan untuk lihat yang tampil itu rombongan kawan-kawan ini? Bukan. Oh, bukan. Bukan, rombongan yang lain. Yang lain ya? Iya. Jadi tertarik di situ ketika melihat ada yang tampil apa nih? Menarik dari yang dilihat oleh Evan ya? Iya. Saya nyebut namanya ya. Ini apa yang menarik dari Evan Dewek melihat pada saat itu ada penampilan Hadro? Yang menarik itu pada saat sholawat itu diiringi dengan musik. Oke. Dengan bukan Hadro itu. Itu yang buat Gatvan menarik. Nah ini kalau ngomongin soal pukulan Hadro itu ada berapa kok? Pukulan Jenis pukulannya? jenis pukulannya itu ada dua. Dua. Apa Yang becak mana tuh? pertama nikai dan yang kedua nganai. Nganai. Jadi di hadro itu kan ada Iya. beberapa kunci. Jadi Kunci. kunci hadro untuk tabuannya itu nggak sembarang orang tuh bisa nambung-nambungnya kan. Jadi Iya. itu tuh belajar hadro itu ada namanya. Jadi, Ada namanya. Jadi kalau di Palembang ini dengan ciri khasnya dengan nama itu yang pertama tabuan satu itu nikai. Nikai. Nikai namanya. Nikah itu sama becak kita nikah mah itu ya? Digabung-gabung mah itu ya? Ya. Terus Dan yang yang kedua? Nah, yang kedua itu nganai. Nganai. Nganai aja orang tuh. Oh, jadi memang ini nado Iya, itu. betul. Ya kalau buat-buatan Evan itu dewe enggak ya. Memang ada nian nganai sama nikai. Iya, Itu. betul. Kalau jenis bunyinya apa? Pak Bing. Apa cak mana tuh? Itu ada coba bisa dijelasin. Cak mana Kalau tuh? kalau aku di sini kak sebagai tabuan nikai. Cak mana bunyinya kalau di tabo? Sedikit beda dari Sedikit mulut beda. baik dulu kaget kalau makan Kalau ya. itu kan ada dua kak ya. Satu itu variasi. Kalau yang pertama mungkin kalau pertama belajar itu yang dasar sih kak, yang biasa. Oke. Jadi kalau yang pertama tuh cuman dum tak dum 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 tak dum tak dum dum dum. Oh, jadi satu ketukan cak itu ya, tapi berirama dianya. Ya, iyalah sambungan anak tadi kak. Hmm. Ya, kalau yang variasi itu kalau untuk nikai kalau aku tuh ini apa? Dum tak dum 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 tak dum tak dum 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 tak. Nah, itu untuk variasinya sih. Oh, Kak. itu ada variasinya Iya, itu. memang kejingoan mudah sih kak. Tapi pas kemarin belajar mungkin hampir 3 minggu kak baru baca. Iya. Ini penyebabnya apa nih? Lambat nangkap cepat lupa apa mana? Kalau dari aku sendiri kak itu untuk pertama itu memang itu bingung Ini, sih kak. Memang jenis pukulannya iya, ya, yang awalnya untuk dipelajari kita dulu. nemuin tabuan dum sama tak tuh sulit bagi aku tuh. Agak sulit di situ. Iya, agak sulit di situ. Tapi berproses akhirnya 3 minggu 3 pacar. minggu pacak kak di situ. Oke. Nah, kalau di sebelahnya Evan lagi nih, bagaimana? Kalau tadi kan kawannya proses 3 minggu untuk akhirnya pacak menguasai alat musik. Nah, kalau Evan Dewe ini caknya sehari pacak ini langsung ya. Gak mana tuh. Itu untuk menguasai alat musik tuh alhamdulillah Evan
bisa cepat nangkep. Ini juara satu ini cek sekolahnya ya. Amin, amin. Jadi lebih cepat prosesnya Iya, itu. lebih cepat. Berapa lama tuh? Mungkin kalau misalnya sudah ada contoh misalnya ditunjukkan terus diulang-ulang di rumah sehari bisa insya Allah. Oke, jadi pacak. Cuman di sini kalau kalian dewek, kalau untuk latihan itu ada waktu khusus enggak? Ada agenda misalnya di setiap Senin atau Selasa atau pas libur sekolah be? Siapa yang pengen jawab? Kalau untuk latihan tuh memang kami jadwal sih Kak. Mungkin ada yang sibukan lain kan. Mungkin kami kadang malam minggu kita tiap hari biasanya. Oh, malam minggu Iya, latihannya? kadang malam minggu. Ada ngapel Selain ini dah. kami, biarlah uang cewek yang penting gitu latihan hadro menakluk. Wah, luar biasa, tepuk tangan lagi 2 kali kita tepuk tangan ya. Jadi lebih baik dengan kegiatan positif dulu untuk cewek KG ditahan dulu. Mungkin Malam ada waktunya besoknya. sih Kak untuk cewek antu. Malam besoknya maksud dia tuh ya. Iya. Nah, ini pengen tahu juga dengan kawan-kawan di sini, kalian usianya masih sekolah galau? Masih. Oh, masih sekolah galau? Jadi ada yang bekerja, Waduh. ada yang masih sekolah, dan juga ada yang masih sekolah. Bukan masih bocil bukan ya? Jadi artinya usianya ini masih belasan galau ya? Iya, masih belas-belasan semua lah. Oke. Nah, kalau Dava untuk persyaratan, ketika kawan-kawan bergabung di Anuraini Barokah ini apa yang menjadi persyaratannya? Kalau untuk bergabung dengan Hadro Anur Ain ini tidak ada persyaratan sih kan. Tapi harus siap mental. Itu neman di apa itu? Metalnya tuh. Karena belajar itu kan memang butuh mental ya, itu. mentalnya harus kuat. Walaupun dia kan kita ngajarin nih. Pada saat kita ngajarin, dia kan agak susah nangkep ya. Agak susah nangkep. Jadi kan kita ini kesel ya kan. Nah, jadi sebagai ibaratnya sebagai guru tuh kan aduh, gimana ini? Coba ulang lagi. Ulang lagi. Pada saat diulang lagi masih belum nangkep. Ulang lagi. Masih belum nangkep. Ulang lagi. Tapi pada saat kita marahin kayak itu, dia bisa dia. Jadi itu demi kebaikan juga ya. Iya, betul. Karena di sini kita belajarnya tuh supaya lebih disiplin juga. Lebih fokus juga. Karena bermain alat musik itu kalau kita udah fokus udah akan menguasai. Betul. Apalagi bergantung dengan irama juga di situ ya. Iya. Dan tentunya juga untuk di sini di Hadro Anuraini Barokah ini biasanya kalian latihan di base campnya tuh di mana tuh? Atau sekretariat menyebutnya? Kalau sekretariat itu di Jalan Super Semar. Oh, dekat rumah ini. Iya. Kita balik di Lebong Siarang ini. Oh, Lebong Siarang. Kalau kami di dekat Tiara Puspa. Oh, di gedung situ, di belakang sana Iya, ya. Oh, di situ. Jadi kawan-kawan ini termasuk ada siapa betul nama-namanya kita kenalan? Nah, di sini kita kenalan. Di situ ada pemain bass. Ada bass Hadro yang sangat ya gimana ya? Kalau sudah dia debuk debung gitu ya. Jadi itu. punya getar. Itu yang namanya itu Habibi, angkat tangan Habibi, supaya masuk kamera. Waduh, kira yang di sebelahnya Habibi, yang ini ya. Nah, itu yang sebelah kanan itu salah satu vokal juga, Oh, backing vokal. vokal. Ada backing vokalnya juga. Iya, dia pertama backing vokal dan kedua menjadi penyemangat. Iya, itu karena pelipur lara iya, ya. betul. Banyak motivasinya. Iya, motivasi kata-katanya itu banyak. Nah, kalau di sebelah kanannya lagi itu ada namanya Hadi. Hadi itu pemain darbuka tim Hadro kita. Apa darbuka? Darbuka itu kayak dumbu lah. Nah, gebukan double ya? iya, kayak itu lah pokoknya. Nah, di sebelah sana itu ada yang namanya Ilham Muksid. Oh, senamo. Ya. Halo, sama-sama Ilham nama kita. Ilham Muksid itu Ilham salah Muksid. satu penabuh Hadro juga kita. Oke. Di sebelah situ di sampingnya ada namanya Pajar. Ada Pajar juga. Pajar itu salah satu juga penabuh Hadro kita. Di sampingnya lagi ada yang namanya Fatih. Oh, Fatih. Nah, Fatih itu penabuh Hadro juga kita. Di sebelah Fatih itu ada namanya Yogi, itu salah satu backing vokal juga. Oh, backing vokal. Jadi di sini total anggotanya ada berapa tuh? Kalau total Hadro atau total anggota Hadro kita itu ada sekitar orang 15. 15 sih kok. Iya, 15. Karena ada beberapa yang tidak hadir pada hari ini. Tapi aktif galau ya 15 itu ya. Alhamdulillah aktif semua. Alhamdulillah. Ini mengenai di bulan puasa atau bulan suci Ramadan ini kan kita berkesenian musik Islam ini momennya kayaknya pas. Apakah kalian ada agenda khusus untuk di bulan Ramadan ini? Di bulan Ramadan ini alhamdulillah nanti kita agendakan ada beberapa acara, terutama kan itu nanti akan ada acara doa bersama 1445 anak yatim. Waduh, luar biasa tuh. Di mana tuh? Itu rencananya akan diadakan di Masjid Nurul Hidayah di dekat Biasa. di Bukan. Masjid Nurul Hidayah di apa?
di arah KM 5. Oh di situ, Ya. yang masjid di Jalan Sosial itu ya? Ya mungkin di situ. Di dekat di situ. Itu salah satunya kita akan mengadakan acara itu buka bersama. Oh ada buka bersama juga. Serta santunan. Jadi disitulah akan ada penebaran, ibarat kata itu musik-musik Hadro Sholawat itu di situ. Hadro. Itu yang penggagas kegiatannya itu dari Hadro Anuraini juga ya? Itu kerjasama Dengan kalangan anak muda peduli Sumatera Selatan. luar biasa. Jadi itu agendanya di bulan puasa ini di tanggal berapa tuh? Tanggal 29 Maret. 29 Maret artinya di akhir bulan KG ya. Jadi khusus untuk undangan atau masyarakat umum Pak Cek juga ikutan Ini datang ke sana. kita libatkan seluruhnya umum karena itu terlibat ada anak yatim, ada kaum duafa, itu terbuka untuk umum semuanya. Insya jadi- Allah akan dihadiri oleh Bapak Herman Deru juga di Amin situ. ya rabbal alamin. Jadi artinya masyarakat yang pengen nyaksikan silakan datang ke Iya. masjid mana tadi tuh? Nurul Hidayah. Nurul Hidayah yang ada di KM 5 ya. Iya. Oke. Nah, kayak kita bakal balik lagi tentunya dengan perbincangan atau obrolan kita selanjutnya. Tentunya kita masih dengan Hadro Anuraini Bani Barokah. Tentunya terkait dengan tema kita Syiar Islam di bulan suci Ramadan. Jangan kemana-mana, tetap di Forum 4 FM Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Belilah kembang di Kuto Batu, buat ziarah melepas rindu. Kota Palembang, tempat lahirku, penuh sejarah sedari dulu. Limpahan hasil bumi ragam budaya, anugerah dari Maha Kuasa. Elang ramah cinta budi bahasanya, bikin siapa baik betah di sana. Nak baca bergoyor, nak banyak berdoa, Palembang bergoyor berdulur. Nak lemak bergoyor, nak longkak berdulur, Palembang bergoyor berdulur. Nak makmur, payung bergoyor. Nak akur, payung Uang Palembang rajin bertutur, adat terjaga dak akan luntur. Inilah dendang bergoyor berdulur, sebagai tanda rasa bersyukur. Limpahan hasil bumi ragam budaya, anugerah dari Maha Kuasa. Elang ramah cinta budi bahasanya, bikin siapa baik betah di sana. Nak baca bergoyor, nak banyak berdulur, Palembang bergoyor berdulur. Nak lemak bergoyor, nak longkak berdulur, Palembang bergoyor berdulur. Nak barak bergoyor, nak sana berdulur, Palembang bergoyor berdulur. Belaga Oke, Manca dulur-dulur dimanapun berada dan sengaja ya kita mutar ke lagu yang siko ini karena ini penyanyinya juga termasuk vokalis dari Hadro Anuraini Barokah, di mana ini dinyanyikan oleh Daf Ali. Wah luar biasa ya, ini lagu
Palembang Bogor Bedulur yang sudah kita nikmati di menit ke-28 melangkah dari jam 8 paginya ya. Dan kita masih di obrolan komunitas bersama dengan kawan-kawan dari dari Hadro Anuraini Barokah Palembang, di mana kita masih ngobroli tentang syiar Islam Hadro Anuraini Barokah di bulan suci Ramadan. Tadi disampaikan ini banyak kegiatan termasuk bakal ada santunan juga, bakal ada kayak kegiatan yang dilaksanakan yang sudah disusun oleh kawan-kawan di Hadro Anuraini Barokah di tanggal 29 ya, seperti informasi yang tadi sudah kita dapatkan juga ya. Dan kami undang juga kebersamaan Anda yang pengen telepon, silakan 351656. Ini kita bakal terima teleponnya yang pengen tanya-tanya atau pengen ngobrol dengan adik-adik yang ada di studio Pro 4 FM Palembang. Ini ada Dava, ada Friadi, ada juga Evan dan juga kawan-kawan lainnya yang tergabung dalam Hadro Anuraini Barokah tentunya juga ya. Untuk yang pengen menyaksikan siaran kita, selain di radio kita juga baca dipantau di channel YouTube Pro 4 Palembang, atau juga yang pengen dengar ke kita dari daerah lain juga Paca dengar ke di aplikasi RRI Digital dimanapun tentunya Paca memantau dan juga menikmati program Pro 4 FM Palembang termasuk untuk obrolan komunitas saat ini ya. Baik, dan kita kembali lagi dengan adik-adik nih. Kita pengen tahu tadi kan disampaikan mengenai kegiatan kalian itu juga disesuaikan ya dengan sekolah, dengan kuliah. Nah, kalau kalian dewek, biasanya kalau rutinitas untuk di Hadro ini dalam satu minggu tuh berapa kali ada latihan gitu? Kalau untuk latihan itu dalam satu minggu itu hanya sekali, tapi kita sering dalam satu minggu itu keliling untuk majelis taklim. Oke. Di dalam majelis taklim itu juga kita kan salah satunya itu syiar pakai hadro juga. Jadi dari masjid ke masjid ya? Bukan dari tempat. Dari tempat. Di rumah anggota-anggota atau di rumah siapa tuh? Kadang di rumah anggota-anggota, kadang di tempat majelisnya. Di tempat majelisnya ini. Oke, jadi artinya di sini ini kalau ya anak-anaknya benar-benar dekat dengan Islam. Iya, itu. betul. Nah, kalau dari kalian dewek dengan usia kalian yang tentunya saat ini masih usia yang dikategorikan itu masih sangat muda, karena biasanya di umur kalian tuh kan sibuk dengan pacaran, sibuk juga dengan nongki dan lain sebagainya. Tapi kalian lebih kayak tertarik untuk berkumpul di Hadro Anuraini ini, mungkin ini menjadi alasan apa sih yang tertanam dalam diri kalian tuh sehingga lebih baik sih kumpul dengan kawan-kawan Hadro. Mungkin dari siapa dulu deh? Dari Evan dulu mungkin. Untuk berkumpul dengan Hadro Anuraini ini lebih enak aja Kak. Iya, soalnya kan kita kan mana bulan suci Ramadan pula ini sekarang. Jadi kita harus berbanyak berbuat baik ya di bulan suci ini untuk mendapatkan pahala yang berganda. Wah, luar biasa. Ya. Jadi kalau Evan aktivitasnya apa? Sekolah Sekolah di mana tuh? Mandua Palembang. Mandua Palembang Pak Joy ya? Iya. Bukan. Ini di UIN. Oke, ya. di UIN sana. Jadi ketika balik sekolah langsung balik dulu ke rumah, terus juga diisi dengan kegiatan apa lagi tuh kalau di bulan suci Ramadan ini? Kalau di bulan suci Ramadan ini paling Evan habis pulang ke rumah bantu orang tua Kak. Oke, Evan kelas berapa nih? Kelas 12. 12, artinya bentar lagi tamat ya? Iya. Oke, luar biasa. Nah, kalau Pak Ketua nih, Priadi, apa yang asyiknya dengan Hadro Anuraini ini nih selama berkumpul atau bergabung di sini? Kalau untuk saya sendiri itu Kak ya, menurut aku tuh untuk ngumpul di luar kayak ngopi di kafe segala macem itu bagi aku agak kurang sih Kak kayak itu. Nah, sebab selagi kita masih muda nih kita harus belajar untuk untuk lebih paham lebih mungkin dari agama sih Kak ya. Mungkin bukan sucinan sih, mungkin kita biar tahu kayak itu. Jadi bagi aku kalau untuk rutinitas untuk Hadro tuh terutama dari Hadro inilah aku bisa kenal yang namanya majelis sih Kak. Oke. Iya, jujuran. Nah, kalau belajar tadi di Hadro ini kalau menurut Apriyadi
Apriyadi Dewe, apa pelajaran yang sudah didapatkan selain bersolawat tadi? Selain bersolawat itu mungkin dapat hikmah juga sih kak. Apa hikmahnya? Mungkin banyak gua ngomong apa sih gawe nempak-nempak mah itu. Mungkin gua ngomong anggapnya ay dikasih duit ida apa cak mana kak. Mungkin uang anggapnya sepele sih kak. Tapi bagi batin gitu yang paham yang ngerti bahwasanya napak itu bukan sembarang napak sih kak. Kalau Bukannya gitu nempak mah nyamuk bukan. iya mungkin Tapi dong, nempak di sini ada prosesnya juga. ada proses terus kita bisa tahu juga hikmahnya kan. Iya. Jadi hikmah di sini artinya Apriyadi mendapatkan ada ilmu, Iya, benar, ketemu ada ilmu. kawan-kawan juga di sini kayak itu artinya. Kalau hadro ini kan mungkin nih kayaknya di banyak tuh di pondok pesantren mungkin ya. Iya. biasanya tuh kan. Kalau hadro kita nak belajar nak masuk pesantren nak belajar hadro. Benar. Terus belajar sama dapa we hadro kan. Oke. Nah kalau Apriyadi aktivitasnya apa nih? Sekolah juga kak? Atau Kalau sudah aku selesai? bekerja kak. Begawe Iya, ya. heeh. Luar biasa. Jadi walaupun dengan kesibukan aktivitasnya masih sempat untuk Tapi masih sempet untuk Di hadro ngumpul sama ini. kawan-kawan apalagi untuk majelis masih sempet sih kak. Oke. Nah, kalau dapat sebagai pendiri juga kan tadi disampaikan bahwa dengan kawan-kawannya itu banyak yang didapatkan hal positif di Hadro An-Nur ini tentunya tidak lepas dari pengurusnya juga atau dapat sebagai pendirinya juga. Nah, di sini biasanya itu kegiatan selain latihan alat musik dan juga tadi disampaikan juga ada majelis taklim. Ada ini enggak kegiatan lain yang juga dilakukan di Hadro An-Nur ini nih? Ini kita kan sekarang ini masih fokus untuk latihan untuk tabuhan hadro untuk itu. Nah, insya Allah kedepannya kita akan fokuskan untuk pembacaan ratib, ratibul haddad, habis itu pembacaan maulid ad-diya ulami, maulid simtud duror, itu kan. Insya Allah kedepannya kita akan berlatih itu. Oh, di situ. Insya Allah. Jadi base campnya ini memang di rumah Dapa juga ya? Iya betul. Jadi kawan-kawan juga memang baliknya dekat-dekat situ juga atau ada yang paling jauh daerah mana? Yang paling jauh itu ada dua orang. Aha. Ya, salah satunya itu ada yang namanya Habibi itu dia pulangnya ke Bombaru. Oh, Lemabang ya? Ya, Bombaru. Salah satu juga namanya Atta. Atta. Atta ini pulangnya ke Taman Klengkeng. Di mana itu Taman Klengkeng itu? Taman Klengkeng itu di KM. Oh, yang di dekat lampu merah bandara itu ya? Ya, betul. Di situ area Talang Jambi ya? Oh, di situ. Ini luar biasa ya, walaupun dengan jarak yang jauh tapi tetap semangat untuk latihan. Artinya di sini kekompakan juga dijaga oleh kawan-kawan di sini dan mengenai agenda lain mungkin ada yang sakit atau lagi tertimpa musibah. Biasanya kalau di Hadro An-Nur ini kompaknya tuh kayak apa tuh? Kompaknya kita kalau misalnya kalau ada misalnya kematian nih ya, kematian atau gimana itu kita datengin untuk ikut yasin bersama di situ. Kalau ada yang sakit tetap dikunjungi Ya, juga. tetap dikunjungi. Oke. Nah, kalau mengenai apa namanya itu mengenai tampil. Ini Hadro An-Nur ini Barokah ini sudah tampil di mana Mbak itu? Siapa yang pengen jawab? Kalau Hadro An-Nur ini udah tampil di mana-mana sih. Sudah terkenal ya. Iya, alhamdulillah. Di mana Mbak itu salah satunya? Kalau kemarin itu Dava di salah satunya itu di Kuala Sugihan yang paling jauh. Oke, di mana tuh Kuala Kuala Sugihan? Sugihan itu sekitar dia berseberangan dengan Riau. Oh, di situ. Iya. Jadi kawan-kawan ikut galau atau dapat DWN? Ada sebagian yang ikut. Itu acara apa tuh? Itu acara kemarin itu syiar dakwah di situ. Syiar dakwah di situ. Bermain alat musik juga. Iya, betul. Dan tentunya kalau biasanya pada saat manggung ya kita nyebutnya ya. Ini Hadro An-Nur ini apa nih? Di acara perkawinan atau Itu acara seluruh apa? acara perkawinan, sunatan, marhaban, Aduh ya. seluruhnya. Kalau di acara pemerintahan mungkin pernah diundang juga enggak? Kalau di acara pemerintahan kita belum. Belum. Insya Allah kedepannya ada. Kalau Dava sendiri memang sering. Kalau acara Kalau hadronya pemerintahan, belum ya? Kalau hadro belum. Oke, nah ini ke Pak Ketua lagi nih. Mumpung siapa tahu ada yang nonton juga tayangan kita di YouTube. Karena ini kan bakal direkam juga, kayak bakal pacak ditonton ulang. Apa yang pengen disampaikan oleh pemerintah? Atau ayo dong undang Hadro An-Nur ini kalau ada acara-acara kayak itu, boleh disampaikan di sini. Ya tentu pemerintahan mungkin kalau perlu untuk acara akikah apapun itu
bisa Tapi kalau undang. acara akikah bukan acara pemerintahan, Iya. acara tetangga Iya, di begitu. rumah itu. Kalau semisalkan Kayak ada Gimana? ulang tahun Sumsel, Ya. ulang tahun Palembang dan lain sebagainya. Ini bisa dilibatkan juga kawan-kawan dari Hadro ya. dan juga Eh, Dava juga meminta kalau semisalkan ada bapak-bapak pejabat atau pemerintah Kota Palembang dan khususnya Provinsi Sumatera Selatan, kalau semisalkan ada acara Maulid Nabi, acara kayak pemerintah gitu. Isra Mi'raj, acara apa Sumsel MTQH, acara Laski itu kan. Oke. Mudah-mudahan tim Hadro dikasih kesempatan untuk bisa tampil di acara pemerintahan. Untuk tampil di sana ya. Iya. Mudah-mudahan kaget diundang balik dari sini ya. Amin. Oke, dan tentunya juga mengenai biasanya kalau kalian tampil dalam satu acara itu berapa lagu yang dibawakan? Tergantung sih. Aha. Tergantung berapa lagunya tuh sekitar orang-orang yang kita masih menunggu tamu-tamu undangan. Mhm. Jadi sembari menunggu datangnya tamu sambil Hadro ditampilkan Ya, gitu ya. betul. Biasa tuh dalam satu tampilan berapa jam durasinya tuh? Kalau tampilan berapa jam itu kita kan mulainya stay-nya itu dari jam 9. Dari jam 9 sampai ke jam setengah 12. Jam 9 pagi sampai setengah 12. Jadi artinya 2 jam setengah lebih ya. Iya, 3 jam lah. 3 jam anggaplah di situ. Dan 4 jamnya bang ngonyang. Soalnya naik terus ya. Tapi di sini serunya kalian pada saat ada apa namanya itu undangan untuk tampil, mengatur waktunya bagaimana tuh? Biasa lebih banyak tuh di Sabtu Minggu atau Minggu baik ya yang diambil atau hari apapun bisa. Kadang di Sabtu Minggu dan juga kadang juga kita ambil di beberapa hari selain hari Sabtu dan Minggu itu bisa. Ada juga. Iya. Nah kalau Evan nih kan masih siswa, statusnya sebagai pelajar. Ketika ada undangan pada saat jam sekolah, pernah ada pengalaman kayak itu? Selama ini belum pernah, Kak. Belum pernah. Tapi kalaupun memang ada, bagaimana tuh untuk mensiasati atau menyikapi dengan situasi kayak itu? Mungkin kalau misal itu terjadi, Hmm. Gatpan izin kan? Izin. Iya. Melihat juga bagaimana di sekolah, apakah memang ujian? Kayak Iya, ikut ujian kalau dulu. milih izin dulu. Jadi Kalau misalnya di sekolah itu banyak jam kos, ya sudah izin biar. Daripada di sekolah nggak ngapa-ngapain. Benar. Jadi artinya di sini tetap ada pertimbangan di situ ya, karena dua-duanya penting juga. Iya. Sekolah sangat penting, Hadro juga penting kayak itu. Cuman kembali dengan situasinya pada saat ada kakinya. Kalau memang di sekolah itu tadi ada ujian, didahulukan sekolahnya juga kayak itu kan. Benar. Ya, jadi semuanya tuh fleksibel, bisa disiasati kayak itu kan. Dan tentunya juga kalau mengenai kostum. Biasa kalau kalian kostum untuk kayak ini kan sama-sama galau nih bajunya. Cuma dapat dewa yang agak beda nih. Karena ini ikonnya. Nah, kalau boleh tahu untuk pakaian atau apa kita nyebutnya itu. Kostum kalian ya pada saat tampil itu apakah sama galau senada atau bebas yang penting warnanya sama? Senada. Senada baik. Iya, sama semua. Sama galau. Dipukul rata sama-sama. Jadi kalau misalkan ada yang berbeda nih agak bingung kan? Heeh. Anak siapa ini agak? Nyelip-nyelip ya. Kita kan ada orang 15 nih. Dan 15 itu mungkin salah satunya yang paling sangat-sangat berbeda itu saya sendiri. Sebagai apa deh? Vokalisnya ya. Ya, betul. Oke. Dan ini seragamnya memang disiapkan oleh pengurus Hadro atau bagaimana? Iya, memang disiapkan. Memang disiapkan di situ. Jadi untuk saat ini yang pengen bergabung juga pacak diterima ya. Iya, insya Allah bisa diterima. Tapi ketika ini kayaknya ini udah penuh nih. Sudah 15. Iya, udah 15 ini ibarat kata itu udah cukup nih. Jadi memang harus 15 anggotanya. Iya. Dan juga selain 15 itu ada minimal tuh 10 orang nih cuma. Paling sedikitnya itu 10 orang. 10. Minimalnya nih. Artinya 10 uang sudah pacak jalan ya di Iya, situ ya. betul. Oke lah Ini kalau itu. ini kan orang 15 ini kan kapalnya sudah penuh. Tinggal berlayar kita. Tinggal jalan nyobain Iya. kayak itu. Nah mengenai jalan untuk 2024 ini apa sih perjalanan di Hadro Anura ini Barokah ini yang bakal dijadi agenda? Apa Be? Itu yang pertama tadi, yang kedua ini insya Allah kita akan mengadakan lomba lagi seiring akan miladnya tim Hadro Anura ini Barokah ini yang kelima tahun. Yang Oke. regenerasi yang kelima ini. Bakal ada acara lagi di situ. Ya, betul. Nah kalau untuk sosial media apakah Hadro Anura ini Barokah ini punya? Atau? Ada di Instagram. Boleh disampaikan siapa yang pengen menyampaikan Instagramnya di mana?
Instagramnya itu ada namanya Hadro Anur Aini Barokah. Dan juga kemarin itu kita bikin juga ANB Fest Competition 2023, insya Allah akan berlangsung lagi ANB Fest Competition 2024. Oke, ini menarik. Artinya di sini tidak cuma tampil, tapi kalian juga punya kegiatan ya? Iya. Yang betul. membuat sebuah kegiatan. Iya. Ini yang terlibat dalam setiap kegiatan yang dibikin ini siapa Mbak itu? Maksudnya itu? Yang menjadi pengurus acaranya, panitianya, itu biasanya siapa Mbak itu? Ya, kalau untuk pengurusnya tuh panitianya itu banyak untuk dari kawan-kawan yang di sekitar kami inilah. Dilibatkan galau ya, gitu Iya, ya? dilibatkan Sebagai semua. kepanitiaannya di Betul. situ. Nah tadi disampaikan ada kegiatan apa 2023 kemarin? Kemarin itu ada kegiatan yang namanya ANB Fest Competition 2023. Itu Anur Aini Barokah Festival Competition 2023. Itu kemarin kita mengadakan lomba di Transmart, lomba hadro, lomba solo vokal religi. Oke, dan di sana hadro dari Palembang, Ya. Sumsel atau ada juga yang dari luar? Ada yang dari luar kota kemarin. Dan juga itu alhamdulillah kemarin itu langsung diterima oleh Bapak Haji Herman Deru sebagai Gubernur Sumsel. Dia menyetujui dan alhamdulillah walaupun dia tidak hadir kemarin diwakili oleh Bapak Aufa Syahrizal. Oke, jadi ada dukungan ya, Ya, dari pihak Pemprov kayak dari itu. pihak Pemprov alhamdulillah hadir dan juga anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan kemarin Bapak Muhammad Yasir itu pun ada. Oke, jadi ada event besar juga yang sudah dilakukan Ya, gitu ya. betul. Nah kalau mengenai yang mengajarkan kayak Evan, kayak Afriyadi juga, dan juga Dava dan kawan-kawan lainnya juga, ini siapa yang mengajarkan atau yang melatih pada saat kalian latihan? Kalau saat untuk latihan itu kita ini saling simak nih. Oke. Nah mungkin sedikit ilmunya Dava ngasihkan untuk tim-tim ini. Jadi dapat termasuk pelatih juga di Iya, situ. betul. Ada pelatih lain? Tidak ada kalau pelatih lain. Cukup dapat di situ Iya, ya. karena kemarin kan Dava sudah dilatih kemarin itu dari tim hadro yang memang pertama kali membawa hadro di Kota Palembang ini. Jadi sudah ada basicnya di situ Iya, ya. betul. Oke lah kalau itu baik. Dan tentunya 15 menit lagi kebersamaan kita bakal break token untuk di obrolan komunitas, jangan kemana-mana. Tetap di sini di Pro 4 FM Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas, membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mejol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya nggak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal. Pekan Tilawatil Quran RRI ke-54 1445 Hijriah serentak dilaksanakan di seluruh pelosok negeri. Sebagai bagian syiar Islam sekaligus mentadaburi, mendalami kandungan dan nilai-nilai Al-Quran melalui 4 bidang lomba. Lomba tilawah, lomba tahfidz, lomba tausiah, dan tartil sensorik netra. Peserta terbaik dari seluruh Indonesia akan tampil di Pekan Tilawatil Quran tingkat nasional mulai tanggal 21 hingga 26 Maret 2024. Bertempat di Pondok Pesantren Sunan Pandanaran, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. PTQ RRI ke-54 1445 Hijriah. Internalisasi nilai-nilai Al-Quran bagi generasi muda menuju Indonesia Emas. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
Oke, Manja Bica Dodor dimanapun berada dan tentunya saat ini sudah 48 menit melangkah dari jam 8 pagi. Dan sebelum kita bakal menyaksikan penampilan langsung dari kawan-kawan dari Hadro Anuraini Barokah, kita pengen tanya dulu nih kepada Dava, Evan dan juga Priyadi, bagaimana harapan kalian untuk Hadro Anuraini Barokah ini? Dari siapa dulu tuh? Dari ketua mungkin. Ayo mungkin ketua apa tuh? Ya harapan untuk saya untuk tim Hadro ini, Mhm, yang pertama itu jangan pernah merasa bosan mhm. untuk berkumpul dengan kawan, apalagi untuk menyampaikan syiar agama Aha. dengan sholawat. Oke, luar biasa. Nah, kalau harapan dari Evan yang di sebelahnya apa tuh? Harapan Evan sih Mhm. semoga Hadro ini terus maju, Amin. terus lebih besar lagi namanya, Mhm. terus bisa terkenal sampai keluar Amin. pulau lah. Amin ya rabbal alamin. Kalau Dava, harapannya apa untuk Hadro Anuraini nih? Harapannya ini udah disampaikan semua nih dengan Aha. Apri dan Gadvan. Tambahannya Kalau harapan mungkin. Dava sih mungkin kita mudah-mudahan Mhm, melalui syiar-syiar salawat ini mhm. Allah pertemukan kita di mimpi kita dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Baik, luar biasa. Ini kita sudah siap bakal tampil sama-sama. Sudah di posisi masing-masing? Nah, Kalau sudah ini kita bakal bawain lagu apa nih? insya Allah kita akan membawakan lagu Usyralana. Usyralana. Boleh vokalnya ditaruh di sini aja guys. Boleh, boleh. Nah, Atau kita tegak galau atau ada yang duduk tetap? Duduk ya. Duduk tetap ya. Siapa vokal sikoknya? Ini kita bakal menyaksikan langsung dari tampilan adik-adik dari Hadro Anuraini Barokah yang lagi bersiap-siap untuk menampilkan syiarnya. Wih, penasaran ini ya. Dan untuk Manca Beca yang pengen menyaksikan langsung tampilannya, silakan di channel YouTube-nya Perempat Palembang karena di sana juga pacak ditonton ya. Oke, sudah siap? Siap ya? Kita akan mulai. Kita hitung mundur. 3, 2, 1. Silakan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك يا عون الغريب سلام عليك أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك يا عون الغريب سلام عليك يا عون الغريب أحمد يا حبيبي يا عون الغريب أحمد يا حبيبي سلام عليك سلام عليك أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك يا عون الغريب سلام عليك أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك يا عون الغريب سلام عليك يا عون الغريب أحمد يا حبيبي يا
Oke, luar biasa. Waduh, ini itu apa namanya itu? Judulnya apa tadi tuh? Ahmad ya Habibi. Ahmad Ya Habibi. Nah, ini untuk latihannya juga sudah sering dilakukan juga ya. Iya. Dan termasuk mungkin ada satu lagi atau langsung selesai nih? Lanjut. Ada satu lagi ya. Oke, dan tentunya Manca Bica dulur-dulur dimanapun berada dengan terdengarnya satu buah apa nih kita nyebutnya? Lagu. Satu Salawat. buah salawat lagi yang bakal dibawakan oleh adik-adik dari Hadro Anuraini Barokah. Ini akan menutup juga perjumpaan kita di obrolan komunitas. Dan terima kasih sekali lagi untuk kawan-kawan ya, untuk adik-adik sekalian. Mudah-mudahan sukses selalu untuk kedepannya dan langsung baik. Jadi kita dengan syiar yang kedua atau salawat yang kedua ini yang bakal dibawakan oleh Hadro Anuraini Barokah. Satu buah lagu lagi yang berjudul Sholawat Busyrolana, yang artinya kabar gembira. Busyrolana nilnal munazalal ana wa falhanam waddaru anjaza wadahu wal bishru adhamu alana busyrolana أضحى معلنا Pergi maraton di pagi hari